Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin membuat video penjelasan tentang penegakan hukum di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Dimas Yudhara Pertama. Saya Ketua Anak. Saya Muhammad Suragi. Saya Muhammad Rafi. Saya Vicky Eka. Langsung saja. Yang pertama penjelasannya akan dijelaskan oleh Antoni. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud hukum? Dalam bahasa Inggris, hukum disebut dengan law, yang berarti peraturan. Menurut Black's Law Dictionary, hukum secara umum diartikan sebagai keseluruhan aturan, tingkah laku atau tingkah laku yang ditetapkan oleh suatu otoritas yang mengendalikan dan mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum. Yang kedua yaitu ada tujuan dan fungsi hukum. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan menciptakan keseimbangan. Selanjutnya itu ada fungsi. Yang pertama, hukum sebagai pemeliharaan, ketertiban dan keamanan masyarakat. Kedua, hukum sebagai sarana penegak keadilan. Dan yang ketiga, hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Lalu masuk materi selanjutnya yaitu apa itu sistem hukum. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yang berarti sistema, yang artinya keseluruhan yang terdiri dari berbagai bagian. Secara umum, sistem berarti sekumpulan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berguna untuk menjadi tujuan tertentu dalam lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua ada apa itu penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses terwujudnya dan memastikan terjaminnya masyarakat terhadap hukum. Ini melibatkan pelaksanaan hukum secara benar, pengawasan pelaksanaannya, dan pemulihan atas pelanggaran hukum agar aturan tersebut ditegakkan kembali. Oke, baik. Selanjutnya adalah fungsi penegakan hukum. Yang pertama ada sebagai pemeliharaan ketertiban dan keadilan masyarakat. Yang kedua adalah sebagai sarana perubahan sosial masyarakat. Dan yang ketiga adalah sebagai pengaturan dan pengendalian. Selanjutnya ada aparatur penegak hukum. Aparat penegak hukum adalah aparat yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum tersebut antara lain adalah kepolisian, penasihat hukum, jaksa, hakim, petugas pemasyarakatan, dan saksi. Mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penuntutan, pengumpulan bukti, hukuman, dan penjatuhan sanksi, dan juga rehabilitasi narapidana. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Yang pertama ada aturan hukum, yang kedua ada aparat penegak hukum, yang ketiga sarana dan fasilitas, yang keempat masyarakat, yang kelima kebudayaan. Materi selanjutnya yaitu upaya agar penegakan hukum lebih efektif. Yang pertama, meningkatkan peran penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, penegakan hukum di lingkungan peradilan. Yang ketiga, upaya pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya. Selanjutnya yaitu kondisi penegakan hukum di Indonesia. Kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan karena penyalahgunaan hukum untuk tujuan tertentu. Kritik utama dari dalam negeri dan luar negeri menyoroti bidang hukum pidana sebagai indikator reformasi hukum. Proses peradilan pidana sering tercemar oleh kepentingan pribadi. Meski ada yang mematuhi prosedur, inkonsistensi terlihat dalam kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang sering dihukum lebih ringan dibandingkan kejahatan kecil. Korupsi adalah masalah kronis yang sulit diatasi. Dengan keterlibatan oknum penegak hukum menghambat penegakan hukum yang adil. Jadi kesimpulannya, penegakan hukum oleh aparat bertujuan menciptakan lingkungan sejahtera dan tertib. Hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, dan mendidik masyarakat. Penegakan hukum harus memperhatikan faktor-faktor seperti aturan hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Dengan memahami faktor-faktor ini, hukum dapat menjadi penegakan keadilan yang adil, jujur, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.